yang saya tulis untuk meluruskan soal poligami. Ini mesti dibangun semua nih. Nah, ya. Pertama, muslimah ketika mendengar ayat ini sudah pada itu lagi kan gitu. Ayatnya gimana? Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nah, boleh kita lihat sekarang. Ya, halaman berapa? Serius sekarang ya. 381. Ya, perlu dibahas ya. Ya. Karena saya lihat sudah pada mengantuk ya ini, maka sekarang ini keluar nih ya ini. Nah, tentang kedudukan wanita ya 2819. Nah, 219 dalam rangka memuliakan wanita. Nah, yang di buku cetakan kedua 227 pasnya ya ini. Halaman 227 ya ini. Dalam rangka memuliakan wanita, Allah membatasi jumlah istri. Beda dengan poligami. Ya ini. Poli artinya apa? Banyak, kami istri. Maka poligami dilarang oleh Islam. Setuju nggak? Ibu setuju. Ini muslim betul. Nah, ya. Poli artinya apa? Banyak kan? Nah, padahal Islam tidak membolehkan. Nah, membatasi justru 4 saja. Sekarang ini setuju, sana enggak? Itulah kadang-kadang begitu. Lah dengan ayat tidak senang bagaimana? Nah ini yang mau saya sampaikan nih. Jadi yang ini biar paham maksud saya. Ini nggak paham ya wallahu alam ya. Nah saya nggak apa ini maksud saya begitu ya. Nah kita ikuti ayatnya. Ini nanti ada dialog nggak Pak? Nggak ada dialog ya. Nah kita ikuti. Coba dari ayatnya aja. A'udzu billahi. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ya gitu. Nah, 2 kalimat diulang oleh Allah dalam satu kata, khiftum. Nah, fankihunya hanya 1. Dan di Quran soal kalau tadi saya katakan membatasi jumlah istri hanya 1 ayat, kok ribut itu loh. Nah, yang sholat berkali-kali nggak diributkan perintahnya. Nah, yang perintah untuk nikah lagi, ya. Dan itu ingat ada kalimat matobalakum. Nah, diterjemahkannya di sini, kalaulah yang kamu senangi. Iman saya kurang pas. Kalau senang apa Mas Mukhlisin Alauddin? Senang apa? Nah kan? Habis ini pengertian saya, wallahu alam ya. Fankihu ma ahabbakum, kan gitu. Harusnya. Tapi toba, apa artinya? Baik. Nah, berarti apa? Boleh nikah asal membuat baik bagi kamu. Nah, kalau tidak buat baik, jangan. Ini ayatnya jelas. Ya ini. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Nah, ini lagi. Ma di sini ini menjadi kalimat kalau tidak diberi an-nisa pembenar bagi kaum homo dan lesbi. Untung ada kalimat minan nisa. Dan Allah Maha tahu. Nanti kalau orang akan mau nikah dengan sesama jenis. Dan ternyata ada. Jadi fankihu maka nikahilah ma siapa saja, maknya gitu, yang membuat baik yang kamu senangi. Untung ada kalimat minan nisa. Nah, kalau tidak diputus. Karena apa? Para penggerak gender atau juga pendukung homo dan lesbi
termasuk tokonya jenengkotnya itu yang mungkin di dunia terkenal sekali, si Musdah Mulia Profesor Doktor, itu dosen saya. Kalau dengan debat terus, tapi beliau seperti ini, ya aku nanti ya kalau beliau abang kan berkacamata, saya kalau debat dengan kamu itu selalu bertentangan, tapi nanti ujung-ujungnya sama. Samanya di mana, Prof? Dia bilang gitu. Samanya kita sama-sama memuliakan wanita. Jadi saya, kata dia, berbagai macam yang saya lakukan, bagaimana supaya wanita itu menjadi mulia. Dan kamu juga begitu. Saya bilang, walaupun tujuan sama Bu, tapi kita beda pijakan. Ibu berdasarkan logika, saya berdasarkan ayat. Oh, bisa-bisa aja kamu. Nah, jadi itulah kerewan semuanya. Ini memuliakan wanita. Ya. Nikahilah minan nisa, jelas dari perempuan. Nggak boleh laki-laki nikah dengan apa? Untuk ada kalimat minan nisa. Kalau cuma ma tadi tidak disebutkan jelas. Masna wa sulasa ruba. Diulang lagi. Wa in khiftum ala ta'dilu. Saya bukan penentang poligami, saya keluarga poligami. Bapak saya istri 3. Kayak gitu. Bapak saya yang kedua istri 2. Tapi saya meluruskan bagaimana poligami ini yang sebenarnya. Sebetulnya intinya bukan di ta'adudnya, tapi di keadilan. Loh. Nah, wa in khiftum, jika kamu khawatir, baru khawatir, belum terjadi. In itu syarat, sesuatu yang belum terjadi, beda dengan idza. Maka di sini saya analisis bedanya in dengan idza. Jadi fa'in khiftum, saya baca dulu. Nah, mencukupkan satu istri saja wajib dilakukan oleh seorang laki-laki hanya jika ia khawatir kalau ia akan terjerumus kepada ketidakadilan. Suasana kekhawatiran ini merupakan sesuatu yang diduga akan terjadi, belum pasti. Jadi nanti kalau saya nikah lagi, saya khawatir tidak adil. Nah kan gitu. Itu saja oleh Allah. Kalau gitu satu saja, jangan nekat, tak coba dulu. Nah itu jelas melanggar Al-Quran lah. Apa? Baru dugaan aja saya nggak boleh. Nah kan itu. Nah kalau mau nikah mantap, saya bisa adil, baru boleh nikah. Nah, jangan, ini Allah jelas kok. Wa in khiftum, tak ulang lagi. Kata in atau jika menerangkan suatu syarat yang belum pasti dan baru dikhawatirkan saja akan terjadi. Berbeda dengan iza. Jadi kalau seorang laki-laki mempunyai kekhawatiran atau dugaan bahwasanya dia tidak sanggup berlaku adil apabila memiliki istri lebih dari satu, maka wajib ia beristri satu saja, walaupun sebenarnya ada harapan dia dapat berlaku adil. Ada harapan loh ini, tapi cuma ada harapan, nggak boleh. Ketika dia beristri lebih dari satu, ayat ini menunjukkan berlaku adil antar istri hukumnya wajib sebagai perintah agama. Keadilan itu lebih dari yang diperintahkan dalam pergaulan dengan sesama manusia pada umumnya. Nah, jadi kepada manusia yang lain itu harus adil. Nah, kepada istri-istri harus lebih. Loh, jangan kepada yang lain bisa adil, tapi kepada istrinya, loh, ini menimbulkan masalah. Dan akhirnya kembalinya kepada imam lagi. Loh, ya. Nah kan itu yang kena getahnya imam. Yang sejak dulu sudah Allah ya Ram. Kalau ada kasus begini diserahkannya di saya. Ini saya lagi ngurus juga yang mau minta cerai ketika di poligami. Jadi apa? Ini tadi, tidak nekat tuh ya. Wain khiftumnya tidak dipahami. Maka rata-rata walaupun ada yang bahagia ya, rata-rata enggak. Nah, dalam hal ini beliau bersabda, Rasulullah saja coba yang sangat adil aja masih bisa begini. Mangkana lahu imro'atani. Ini peringatan Rasulullah.
Barang siapa yang mempunyai 2 istri, 2 saja tuh, lalu dia lebih cenderung kepada salah seorang di antaranya dan tidak berlaku adil di antaranya, maka pada hari kiamat dia akan datang dengan pinggang yang miring. Apa coba pinggang miring? Entar dulu, baca dulu buku saya. Yang dimaksud kan dalam keadaan pinggang adalah tanda yang membuat dia merasa malu di padang mahsyar. Jadi nanti dia, bagi yang tidak adil ini ya, nanti malu betul di padang mahsyar nanti. Nah, Aisyah mengatakan Rasulullah sebagai orang yang sangat adil saja masih doanya begini, Allahumma hadza qismi fima amliku wala talumni fima tamliku wala amlik. Ya Allah, inilah kemampuanku membagi giliran, maka janganlah engkau mencela dengan apa yang engkau miliki dan bukan milikku. Rasul sebagai orang sangat adil masih merasa belum adil. Nah, kita kebalikannya, belum adil merasa apa? Wah, lah terus bagaimana? Lah, yang dimaksud bukan milikku. Nah, ini artinya penjelasan ayat dengan hadis, hadis dengan ayat, itu yang paling selamat. Jadi saya hanya mubung-mubungan ya, kalau penjelasan saya tidak benar, mungkin kata-kata nggak benar. Nah, adalah kecenderungan lebih mencintai salah seorang istri-istrinya. Jadi nggak mungkin seorang laki-laki mempunyai istri 2 misalnya, itu di sini dicintai 50%, ini 5%, nggak mungkin bisa. Mesti ada salah satu kecenderungan lebih dicintai. Begitu nggak kira-kira? Kalau belum pernah juga, kira-kira aja kan? Lah itu. Nah itu. Makanya Allah menyatakan, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Ini Allah menyatakan begitu. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Keinginan kita sebagai laki-laki adalah mencintai istri tadi. Ini 50%, ini 50%, tetapi tidak bisa, kata Allah tidak bisa. Karena memang Allah tidak berikan 2 di dalam jauh kita. Mesti ada kecenderungan salah satunya. Itu Allah yang menciptakan kita. Nah, kalau tidak begitu, fala tamilu kulal mali pada barua kalmalako. Nah, karena itu jangan kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Nah, dan jika kamu mengadakan perbaikan pada ayat ini Allah menegaskan bahwa satu perkara yang tidak dapat dihindarkan seorang laki-laki yang beristri lebih dari 1 adalah kecenderungan lebih mencintai salah seorang istrinya walaupun dia ingin sekali menghindarkan hal tersebut. Dia berdoa, ya Allah, bagilah cinta saya 50-50, nggak bisa. Padahal dia keinginan betul. Oleh karena itu Allah mengingatkan, janganlah kecenderungan mencintai salah seorang istri menyebabkan meninggalkan istri yang kurang dicintai. Nah, silakan saja punya kecenderungan, tapi jangan kemudian menjadikan ini kalmu alaqoh, seperti gantungan, seperti dia tidak punya suami, akan mengurangkan haknya sehingga menyebabkan dia seperti barang tergantung, tidak bertali, terkatung-katung, dan teraniaya jiwa dan raganya. Ini rata-rata perempuan yang dipoligami semacam itu kalau tidak adil tadi. Para ulama merumuskan, nah ini, keadilan yang wajib dipraktekkan oleh suami terhadap istrinya diantaranya keadilan dalam 1 muasyarah, pergaulan. Nah ya, jadi kalau di sana senyum, di sini juga senyum. Lah, jangan di sini senyum, sini maklum. Itu muasyarah. Nafkah tuh. Jadi sama-sama punya anak 2 misalnya. Sini 5 juta, sini 5 juta. Nah, kalau ini enggak, saya mau uang gaji nggak naik, tapi nekat mau nikah lagi. Ya boleh. Nah, ya saya nggak boleh semacam itu lah. Tempat tinggal. Nah ya, ini kasih rumah, ini rumah. Jangan ini rumah, ini
si perempuannya gitu boleh ya nih. Ini tidak berbicara dari soal sudut perempuan, ini sudut sebagai laki-laki ya. Nah, ya itu memang ada di macam itu. Dan biasanya kalau kita aman biasanya. Ya itu ini. Waktu giliran dan niat dalam bergaul dengan istri. Setelah Allah mengingatkan kewajiban berlaku adil terhadap para istri, ayat di atas adalah memuji orang laki-laki yang beristri satu saja. Loh, dipuji oleh dengan kalimat dzalika adna alla ta'ulu, karena ta'ulu artinya banyak, berarti bulan dan seterusnya. Nah oleh karena itu para ikhwan semuanya, mari kita pahami Al-Quran dengan sebenarnya secara mendalam, sehingga yang muslimat tetap merasa bahwasanya mereka mendapatkan rahmat dari Allah dengan adanya ta'adud zaujah. Yang laki-laki pun juga tidak semena-mena, karena prinsip daripada diperbolehkannya nikah adalah soal keadilan. Nah demikian para iman semuanya ya, mengingat waktu ya, karena tengahnya tadi ada dialog ya, sampai sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada masukan silakan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.